Kejadian yang akan kamu dengarkan malam hari ini adalah kejadian nyata yang kualami. Namaku Edi. Seperti layaknya anak zaman sekarang, nongkrong di coffee shop menjadi salah satu pilihan. Berkumpul bersama teman-teman, ngobrol sana sini, bahkan mengerjakan tugas pun biasanya dilakukan di coffee shop. Tapi aku sendiri adalah orang yang gampang bosan. Jadi aku sering mencari tempat coffee shop baru untuk sekedar nongkrong dan menghabiskan waktu. Yang ku tahu biasanya coffee shop itu mempunyai konsep yang menarik, sehingga aku coba untuk mencari suasana-suasana baru di sana. Sampailah aku menemukan satu tempat coffee shop yang cukup unik, berada di sekitaran kabupaten dan berada di daerah atas. Menyajikan konsep yang menarik, semi outdoor dengan pemandangan indah kota Bandung. Sebenarnya kejadian seram yang akan kuceritakan malam hari ini bukan di tempat coffee shopnya, melainkan di jalan menuju ke tempat itu. Hari itu setelah mendapat kabar ada satu tempat coffee shop yang unik, aku langsung merencanakan untuk berangkat ke sana dengan temanku. Namun sayangnya, karena satu dan lain hal, kita bisa berkumpul di sana malam hari. Ku bilang tidak apa-apa. Toh, pemandangan Bandung di malam hari dengan city light-nya itu akan jadi pemandangan yang sangat bagus. Setelah aku cek lokasi, ku share di grup alamatnya, dan kami pun akan berkumpul di sana sekitar jam 8 malam. Aku pun berangkat kurang lebih jam 6:30 malam itu menggunakan mobilku. Jalan menuju daerah Bandung atas tidak terlalu padat jika hari-hari biasa, karena kebetulan hari itu adalah hari Kamis. Jalanan pun cukup lenggang. Aku melajukan mobilku hingga sampailah aku di jalan menuju ke arah coffee shop itu. Namun tak disangka, ku lihat di depan ada antrian panjang. Ternyata sedang ada penggalian kabel, membuat jalanan sedikit padat merayap ketika itu. Aku coba berpikir dan aku ingat
ada jalan memotong yang ujung-ujungnya sampai juga ke daerah sana. Akhirnya aku pun memotong jalan dan lanjut perjalanan. Rute yang kulalui memang cukup sepi karena melewati hutan dan perkebunan di dataran tinggi. Di sekitaran jalan ini memang banyak sekali villa karena ya bisa dibilang tempat yang sangat proper untuk bermalam di villa bersama teman-teman dengan suasana hutan dan udara yang sejuk ya di sekitaran daerah sini. Tapi memang jika malam hari sangat gelap jalanannya, cukup berbatu, aspal yang tidak merata, juga penerangan yang seadanya. Ya namanya juga jalan alternatif. Yang penting bisa cepat sampai di lokasi. Aku terus melaju hingga sampailah di sebuah jalan yang cukup menanjak. Di sebelah kiriku bukit dan di sebelah kananku ada pepohonan yang cukup rindang. Aku pasang lampu jauh dan kulihat jalanan saat itu cukup rata. Dalam hati, aku berpikir akhirnya ada juga jalanan yang rata, tidak berbatu terus dan berlubang. Aku lewati jalan itu dan tidak ada satupun kendaraan yang lewat. Bahkan aku pun tidak melihat orang warga sekitar yang sedang nongkrong di pinggir jalan atau yang sedang berjualan. Semuanya sepi, hening. Aku menatap ke arah jalan di depan. Hanya jalanan kosong biasa saja. Sampai Aduh. Ban mobilku terasa seperti menggeleng sesuatu. Dan itu cukup besar, seperti polisi tidur. Karena aku tidak melihat ada polisi tidur apapun. Jadi ketika menggeleng itu sangat mengagetkan. Kuhentikan mobilku sejenak. Seingatku, tidak ada polisi tidur atau jalan berlubang atau gundukan atau apapun itu. Tapi kenapa aku merasa menggeleng sesuatu ya? Dan itu terasa sangat jelas ketika ban depan dan ban belakang selesai menginjak sesuatu yang ada di bawah mobilku itu. Aku coba melihat ke arah spion. Kiri dan kanan tidak ada apa-apa. Menggeleng apaan ya? Binatang itu. Tapi terasa sangat besar. Penasaran, aku pun memindahkan gigi mobilku masuk ke gigi mundur. Karena ketika masuk ke gigi R atau mundur, kamera di belakang mobilku akan menyala. Dan ketika ku ubah,
Display mobilku pun berganti berpindah ke kamera belakang. Aku ingin tahu apa yang baru saja aku lewati tadi. Ketika aku lihat ke belakang, kosong, tidak ada apa-apa. Aku pun memundurkan mobilku sedikit. Dan ketika mobilku mundur, astaga! Itu apa? Dari kamera belakang mobilku, kulihat ada sosok putih terbaring di tengah jalan, terbungkus kain putih lusuh dan berbentuk menyerupai pocong. Aku coba tenang. Takutnya ini hanya ulah iseng orang yang ada di sekitar sana. Aku pun coba pindahkan gigi lagi ke arah gigi parkir, menarik rem tanganku, dan aku ingin cek keluar dari mobil dan apakah benar ada sesuatu di belakang mobilku itu. Langsung aku turun dari mobil. Aku cek ke arah belakang mobil, dan ketika kulihat tidak ada apa-apa. Kosong. Sama sekali. Hanya jalanan kosong saja. Kulihat ke sekitar pun tidak ada orang sama sekali. Jelas ini bukan ulah iseng. Tapi apa yang kulihat tadi? Buru-buru aku langsung masuk ke dalam mobil. Aku kunci pintu mobil, aku nyalakan dan lanjut meninggalkan tempat itu. Namun ketika di dalam mobil, suasana sudah berubah. Bulu kuduku tiba-tiba berdiri, merinding. Aku terus fokus menatap ke depan jalan, hingga tiba-tiba di dalam mobilku berbunyi suara peringatan tidak memakai sabuk pengaman. Padahal jelas aku sudah memakai sabuk pengaman. Dan biasanya suara peringatan itu berbunyi ketika bangku penumpang yang ada di sebelahku juga tidak memakai sabuk pengaman. Namun jelas-jelas di sebelah kiriku tidak ada siapa-siapa. Tapi mobilku ini mendeteksi ada yang sedang duduk di sana. Hingga suara peringatan tidak memakai seatbelt pun berbunyi. Aku terus berkonsentrasi karena takut aku buka jendela mobilku di sebelah kanan dan kiri. Ketika jendela terbuka, ya Tuhan, dari arah spion sebelah kiri memantul penumpang yang sedang duduk di sebelahku. Dan sangat jelas itu sosok pocong yang terbungkus kain kafan lusuh dengan wajah hitam yang terbakar.
Seketika menyeruak, tercium bau bangkai di dalam mobilku. Sosok itu hanya terlihat dari kaca spion, namun di sebelahku jelas tidak ada apa-apa. Aku terus melaju, berusaha berkonsentrasi sambil terus membaca doa di dalam hati. Hingga akhirnya, ketika aku melewati tempat yang cukup terang dan ramai, sosok itu pun hilang. Seketika itu pun aku langsung tancap gas menuju coffee shop dan bertemu teman-temanku. Singkat cerita, aku pun bertemu dengan mereka. Mereka kaget melihatku sangat panik dan ketakutan. Kuceritakan apa yang kualami. Dan temanku pun membenarkan bahwa jalur yang kulewati itu, jika malam hari, memang cukup angker dan jarang ada orang yang mau lewat sana lagi. Ya mungkin aku diganggu oleh sosok penunggu jalan itu karena aku pun berkendara sendirian melewati jalan sepi itu. Dan setelah itu aku tidak mau lagi melewati jalan itu jika harus sendirian di malam hari. Karena aku tidak akan pernah tahu kapan aku akan menemukan sosok pocong yang melintang tertidur di tengah jalan.